by they themselves as individual or as human being, but they have to collaborate with the second speaker and the third speaker. Okay, let's go to the next. Bapak dan Ibu, kita bahas tentang. Oke, jadi apa itu NSDC? Kenapa pemerintah mencanangkan ini? Karena ini tidak keluar dari jalur Bapak dan Ibu. Kurikulumnya ada, di pembelajaran juga bisa. Bapak dan Ibu masukkan ini di ekstrakurikuler juga bisa. Sehingga ketika Bapak dan Ibu membahas tentang dimensi profil lulusan, we can build our confidence to say that yes, our students achieve those forces in the classroom and also outside the classroom. That's the point, Bapak dan Ibu. Jadi kenapa ini dikembangkan? Jadi NSDC itu adalah where teams from different schools or regions compete against each other to showcase their debating skills. Oke, nah ini Bapak dan Ibu, ini adalah inti dari inti NSDC style. Ada yang melit Bapak dan Ibu. Oke, the motion will lead the debate. Jadi tanpa motion itu nggak ada. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang akan dikenalkan kepada siswa adalah motion. Bapak dan Ibu bisa search di internet. Kalau tahun 2024 Bapak dan Ibu National School Debate Competition, it was held in Atmajaya University. Bapak dan Ibu bisa lihat di situ di pusat prestasi nasional disediakan oleh pemerintah juga di sana Bapak dan Ibu. Tadinya saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menganalisis video sebenarnya, but I don't think that we have enough time to discuss it, but later on maybe we can discuss it. Karena kalau biasanya kalau kami di kelas itu kami biasanya berbasisnya analisis Bapak dan Ibu, jadi nggak mendengarkan saya berceramah. Bapak dan Ibu, this the point. Jadi Bapak dan Ibu, is it readable? Yes. Okay, great. Bapak dan Ibu ada motion di sini. Bapak dan Ibu, saya ini sedang tidak menjadi guru ya Bapak dan Ibu. Have a look at this. This is the type of the motion Bapak dan Ibu, the example. Jadi ada the house would. Nah, this Bapak dan Ibu, this phrase actually, this phrase needs our consideration. Karena biasanya kalau debate itu seringnya disingkat begini Bapak dan Ibu. That's why our students need to know what these words stand for. Ya, jadi kita harus paham ini. Nah, ini adalah the house, ini the, ini H itu adalah house, and W ini adalah would, legalize, and tunasia. Atau the house believes that virtue is justified. Ini adalah contoh dari motion Bapak dan Ibu. Dan tipikalnya motion itu ada dua Bapak dan Ibu. Prepared motion yang sudah disediakan oleh panitia dan impromptu. Impromptu itu juga sudah disediakan, but the students know this motion immediately. Ya, jadi itu yang harus disampaikan. Proposition agrees three speakers. Bapak dan Ibu pasti sudah tahu ini ya, bahwa ada 3 speakers, first, second, and third. And then opposition disagrees, 3 speakers, first, second, and third. Ada catatan di sini Bapak dan Ibu. First or second acts as second reply. Reply or replay Bapak dan Ibu? Reply or replay? Reply. Oke. Berarti Bapak dan Ibu masih fokus ya. Kalau saya untuk fokus Bapak dan Ibu, saya sedia kopi. Tadi ada alumni yang memberikan saya kopi sampai berarti ingat saya, alhamdulillah, terima kasih. Second reply speaker, dan ini harus kita beritahukan Bapak dan Ibu. Jadi intinya begini Bapak dan Ibu, semua tadi intinya ya, berarti semua itu inti ya Bapak dan Ibu. Semuanya itu inti adalah gini Bapak dan Ibu, mereka itu harus tahu bagaimana cara membagi diri. Bukan membelah diri ya Bapak dan Ibu. Kita sedang tidak berada di biology class. Okay, the first, the second, and the third.
Bapak dan Ibu, jika kalau di BP Bapak dan Ibu, di BP University kami itu ada penggabungan posisi. Jadi tidak satu fakultas mewakili university, tapi we blend. Tapi kalau di Bapak dan Ibu tidak ada blend, Bapak dan Ibu bisa train siswa-siswi dan Bapak dan Ibu sebagai the first, the second, the third. Mungkin. Lalu ini juga harus diketahui sehingga mereka harus mempersiapkan diri mereka actually to set up the debate and also to provide this kind of reply at the end. Nah, ini juga sama Bapak dan Ibu. The three speakers, the first, the second, the third. Dan the first and the second as reply speaker. Nah, ini juga Bapak dan Ibu, jadi orang ketiga ini statusnya adalah concluding. Jadi bukan conclude bukan conclude setelah itu selesai debate-nya, no, but actually it can conclude or sum up the setup of the debate. That's why we have to make sure that our students understand this. Itu yang harus dipahami oleh kita sebagai coach Bapak dan Ibu. Dan alirannya adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Kita ke bawah saja Bapak. Okay, this one. Alirannya adalah seperti ini Bapak dan Ibu. The proposition 1, the opposition 1, the proposition 2, the opposition 2, and so on and so forth. Baru opposition reply and proposition reply. Jadi alirannya adalah proposition dulu, lalu opposition maju, preposition berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Tetapi ketika sudah di reply, ini adalah opposition yang dulu yang menyampaikan, baru setelah itu adalah proposition. Okay, so far is there anything to discuss? No, no. Okay, still with me, Bapak dan Ibu? Yes. Oh, nice. Dan Bapak dan Ibu, di sini ada waktunya Bapak dan Ibu. 1 minute. Oh, saya pikir saya penyebabnya. Okay, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini, the first to the sixth, every single speaker is allowed to deliver the POI. Bapak dan Ibu, are you familiar with the POI? Yes, well, some of you said yes, some of you maybe still not recalling. Yeah, Bapak dan Ibu. And then here, there is no question or POIs allowed. Jadi nanti kita akan bahas setelah itu, Bapak dan Ibu. Okay, that's the core. The roles of the speakers. Okay, Bapak dan Ibu, ini nanti kalau ada penggunaan you, it doesn't mean that I point you ya Bapak dan Ibu, but it is provided for the students karena di asumsi saya Bapak dan Ibu dapat menggunakan ini sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu edit lagi. Jadi udah tinggal you-nya adalah the students. Jadi kapunten kalau kata orang Jawa Barat ya Bapak dan Ibu, saya lulusan UPI Bapak dan Ibu, tapi Sunda saya masih belum levelnya belum level up Bapak dan Ibu karena tinggal di Bogor itu ternyata membuat saya tetap saja berbahasa Indonesia. Oke, ya Bapak dan Ibu. Nah ini Bapak dan Ibu, first speaker. The first speaker defines the terms of the motion, defines the words like euthanasia and torture. Jadi gini Bapak dan Ibu. And then define the motion as a whole, what it means to legalize. Oke, kita bisa ke atas Bapak tadi untuk tadi yang ada motionnya. Nah, Bapak dan Ibu ini, this one, ini yang terkait dengan defining. So we define this motion. Jadi gini Bapak dan Ibu, kenapa saya emang tidak boleh ya kalau tidak define the motion? Kalau tidak define the motion, kalau skripsi Bapak dan Ibu atau Bapak dan Ibu sedang mengambil S2 dan thesis, ada yang namanya operational definition Bapak dan Ibu. Pendapat Bapak dan Ibu terkait dengan warna akan berbeda dengan saya. Saya orang yang ketika begini Bapak dan Ibu mau keluar rumah, lalu saya gini, hari ini dress code-nya pink ya, oke, saya pakai itu. Tapi ketika saya mau buka pintu, kayaknya nggak saya banget deh. Saya
balik lagi Bapak dan Ibu. Jadi nanti saya pinginnya mungkin hanya pita atau apa yang penting saya mengikuti dress code. Nah, Bapak dan Ibu mendefinisikan warna itu beda dengan saya. Kalau saya itu bukan saya, jadi bukan tidak indah tapi tidak cocok untuk saya. Contohnya, tapi ada Bapak dan Ibu yang menyampaikan bahwa pink itu cocok dengan Bapak dan Ibu. That's operational definition. That's why our student need to define this motion, Bapak dan Ibu. Ya, jadi the define itu adalah they provide the operational definition. Kenapa operational definition ini perlu di define oleh yang bawah? Oke, kenapa perlu disediakan oleh ini Bapak dan Ibu? Karena the speaker actually will set up the whole of the debates. Jadi kalau nggak di-define, opposition akan yang di-debate nggak tahu apa. That's why this is the starting point. Before coming to the next speakers. Dan di sini ketika akan menyediakan motion, itu tadi Bapak operational definition. Pertanyaan berikutnya adalah, in what circumstances do our students need to define this kind of motion? Nah, Bapak dan Ibu mau tidak mau memang critical thinking harus ada. Karena untuk mendefine tentang legalize, for example, student itu nggak akan tahu kalau tidak ada critical thinking. Lalu, apa yang perlu kita lakukan Bapak dan Ibu? Ini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu berencana to visit, set up, or build, or create such debate club, itu suggested Bapak dan Ibu. Mulailah insaf untuk memberi teks prosedural how to cook noodles. Kenapa how to cook noodles? Without asking them to produce this text actually, the student have any ideas dealing with how to cook the noodles. Ya kan Bapak dan Ibu? Terus bilangnya how to make noodles lagi. Siswa kita itu punya pabrik, how to make. Nah, itu juga ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini kalau di kami sekarang Bapak dan Ibu juga ada pembahasan tentang systemic functional linguistic ya di genre-based approach. Itu adalah how we introduce students dealing with technical language or technical vocabularies. Nah, kalau siswa-siswi Bapak dan Ibu define the motion-nya bisa menggunakan these technical languages, Bapak dan Ibu, itu juga itu ada paham gitu. Jadi apa kalau Bapak dan Ibu? Kenapa mukadimah itu penting? Karena di mukadimah itu biasanya orang akan menentukan, do I need to follow you? Do I need to read your book? Or so on and so forth. Maka dari itu Bapak dan Ibu di sini penting. Saya khawatir terlewat. Panitia bisa mengingatkan saya supaya saya bisa. Nah di sini Bapak dan Ibu berarti apa yang harus dilakukan? Integrate those of these technical languages into our teaching and learning process. Saya sedang tidak membahas teaching methodology Bapak dan Ibu, tapi mau tidak mau saya harus mengingatkan ini. Jadi berarti kalau technical language itu hanya di informative report, itu fossilized Bapak dan Ibu, harus insert gitu ya. Karena recount Bapak dan Ibu, retelling itu bukan ini. I went to the zoo yesterday. Tapi went to the zoo, I visited the zoo or Taman Safari for spending my, for example, spending itu adalah udah level up our students English, ya Bapak dan Ibu. Sehingga ini, and the next one. Sorry, please. Yeah. Okay, and the next one, Bapak dan Ibu, provide a model. Only if it is policy or action debate, a model is the who, what, where, when, and why, and how of the motion. What is it about provide the model, Bapak dan Ibu? I will give you kind of example, maybe later on, after we understand the rules ya mungkin ya. Oke, jadi model itu maksudnya gini Bapak dan Ibu singkatnya. Setelah operational definition, mereka harus sediakan circumstance-nya Bapak dan Ibu, the context.
Bapak dan Ibu pasti familiar with the context, karena kalau kita apply to GPA, mau pakai direct education, mau menggunakan inquiry or something like that, and so on and so forth, Bapak dan Ibu harus get the contextual, the context. Konteks itu adalah ketika mereka mau membahas tentang tourism, kita harus prioritize digital financial system. Lalu tanyakan ke mereka, bantu mereka untuk paham siapa kita. Jadi kalau the proposition said that the whole of the citizens are Indonesian citizens, berarti oppositionnya bisa, karena kita mau debate ini, berarti oppositionnya adalah adalah orang-orang yang tinggal di rural area. Okay, so far, did you get the point, Bapak dan Ibu? Okay, great. And the next one, WAF. Apa itu? Berarti kalau WAF adalah digital financial system untuk yang the global citizens. Sorry. The Indonesian citizen as a whole, or the entire Indonesian citizens. Itu WAF. Apa yang dimaksud dengan digital financial system untuk semua orang Indonesia? Berarti help the citizens to pay directly and so on and so forth. Nah, what berikutnya untuk si opposition? Berarti apa yang harus diperhatikan? Sorry, saya too much. Berarti saya perhatikan dulu yang speaker proposition. Sorry, Bapak dan Ibu. Jadi ini kalau dari sistem yang proposition. Proposition adalah kalau agrees, berarti kenapa ini agrees? Apa yang membuat ini agrees? Nah, Bapak dan Ibu mengajarkan siswa untuk menulis teks atau speaking. Actually, Bapak dan Ibu also lead them to understand about the criteria, variables. Nah, disinilah Bapak dan Ibu, kalau tadi yang dibilang, kalau debate itu hanya di luar kelas, enggak sebenarnya Bapak dan Ibu, karena ini argumentatif. Kalau argumentatif itu sebenarnya di dalam kelas juga terjadi. Jadi ketika UAS ada the criteria, this for example. Okay, now you have a time to provide your comment on Miss Asih performance today. Jadi saya adalah yang akan di evaluate adegan. Lalu berarti sediakan Bapak dan Ibu, teach them about the variables. Apa yang mau dinilai dari saya? Apa yang mau bukan dinilai, tapi apa yang mau di-observe dari saya? Jangan, ya udah, apa misalnya apa aja. Enggak, belum bisa seperti itu ya Bapak dan Ibu. Siswa kita itu need our guidance, need our assistance. Makanya kenapa Bapak dan Ibu perlu sediakan scaffolding. Scaffolding itu kan salah satunya dengan hal tersebut Bapak dan Ibu. Jadi apa yang harus mereka lihat? Ajarkan mereka untuk know about the criteria. Criteria itu adalah you may see from how Miss Asih wears clothes. Berarti itu satu indikator. Okay, and you may see from how Miss Asih manage her voice while teaching you. The second, itu udah cukup. Kalau Bapak dan Ibu siswanya belum terbiasa ini, berarti ketika ada 3 orang speakers, you may split. The first variable comes to the first speaker, the second, and the third. Tapi tugas dari first speaker adalah the first speaker provides those of the variables. Jadi menyebutkan dan aku akan bilang gini, the member of my team will continue my speech. Jadi gitu nanti ada third-nya. And the next one, say what your second and third speakers will be saying. Nah ini kaitannya dengan yang ini ya Bapak dan Ibu. Saya membawa ini karena saya terlalu mungil, sehingga kalau saya begini, saya tidak elok dilihat oleh Bapak dan Ibu ya, sehingga saya juga menggunakan ini. Nah ini berarti Bapak dan Ibu setelah memberikan ini, lalu sampaikan kalau ada 3. And the next one, have two, 3 main points, have at least 2 strong constructives to build your case around. You must cover view of the aspect of the motion, social, economic, political, physical, and mental. Nah, Bapak dan Ibu, ini Bapak dan Ibu yang bisa dijadikan indikator kalau mereka have no idea.
Jadi untuk ini, define ini, Bapak dan Ibu bisa ajarkan. Yang pertama untuk lihat dari sosial, yang kedua lihat dari ekonomi, political, and so on. But this is not the strict order ya Bapak dan Ibu. So this is eligible to choose at any cost. Now, the next. Is there anything to discuss? No? Okay, let's get to the next step. First speaker of the team opposition to define the terms of the motion if necessary. Okay. Redefine the terms. Karena suaranya ini jadi saya kecilkan suara saya. Redefine the terms of the motion if necessary. If necessary ini adalah jika proposition failed to define the motion. Maksudnya gimana? Ada orang yang tidak bisa mendefinisikan legalize, atau ada orang yang tidak bisa mendefinisikan accept. Sehingga these propositions provide the debate such kind of too general or too broad. Berarti tugasnya opposition untuk redefine, tapi tetap menyediakan the rebuttal or the opposite one. Now, define your side of the motion. Define the motion as a whole from your team perspectives. This is such kind of question. Gimana sih kalimat-kalimatnya? Itu nanti yang akan kita bahas di bagaimana persuasiveness. And the next one, rebut the proposition model. Find out what's wrong with the proposition model and state it. Always justify. It happened actually, Bapak dan Ibu, in my class actually, and also in debate club in our university. Our students have no idea dealing with how to rebut the proposition models. So sometimes they think that, okay, my job is about to provide the proposal to opposite the motion. So the students avoid to listen to the government or to the proposition. Nah, maksud dari sini adalah walaupun siswa itu sudah membuat argumentasinya, tetap saja mereka harus mendengarkan proposition. Jadi orang pertama ini sangat-sangat harus mendengarkan apa orang pertama yang di proposition. So before coming to the rebuttal one provided by their teams while in the case building, this team or the first person provides also the responses towards the first speaker. Ini tugasnya, Bapak dan Ibu. And then rebut the first proposition speaker's points. Find out what's wrong in their speech and say it. Say what your second and third speakers will be saying, and have 2 to 3 main points. Overall, they have the similar roles, Bapak dan Ibu, hanya nanti akan dibedakan dengan statements yang mereka gunakan. That's the difference. Itu core-nya, Bapak dan Ibu. Okay, can we jump to the next slide? Okay, yes. Okay, the second speaker, find out what's wrong in the speech and state it, always justify. Sama lagi. Yang kedua, mendengarkan yang pertama dari opposition, and then support the statements provided by the first speaker in this theme. Jadi, orang pertama di proposition menyampaikan mosi. Orang pertama di opposition menyimak apa yang disampaikan dan menyampaikan sanggahan terhadap orang pertama di proposition.
orang kedua di proposition menyimak apa yang disampaikan oleh orang pertama di timnya dan menyimak orang pertama yang ada di tim lawan, lalu menyanggah dulu apa yang disampaikan oleh orang pertama di tim lawan, lalu menyanggah ini dengan memberikan support terhadap tadi yang orang pertama di proposition dan menyediakan additional supporting statement. Tes. And the next one, itu yang harus disediakan dan tetap saja kalau orang kedua, walaupun orang kedua, orang pertama harus menguatkan dari apa yang tadi disampaikan oleh orang pertama. Kita ke berikutnya Bapak, dan begitupun juga dengan orang kedua, sama. Kita ke berikutnya supaya kita bisa bahas persuasiveness ya Bapak. The third. Ini coba Bu. Oke. Yang berikutnya adalah perhatikan yang terakhir Bapak dan Ibu, dua terakhir. Ini adalah orang ketiga. Karena orang ketiga bukan orang ketiga di antara dua orang yang Bapak dan Ibu. But this is the third speaker. Provide a summary. Summary itu penting Bapak dan Ibu karena di situ berarti dia mengkalkulasi atau menggabungkan apa yang sudah disampaikan oleh orang pertama dan orang kedua di timnya. Of your team's entire argument from the beginning to the end have a strong ending, simply in the word of or other alternative. Jadi mereka memang harus menyediakan ini dengan strong ending proposition. And the next one, Bapak. Dan begitu pun juga di orang the third speaker of kayaknya orang ketiga nggak enak banget ya didengar, tidak enak sekali. Jadi di sini a third speaker of team opposition provide a summary of your team's entire argument from beginning to the end and have a strong ending. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, okay, our students already understood and also experienced how to be the first, the second, and the third speaker. And then, what they have to do dealing with emotion, argumentative or the persuasiveness are essentials. Oke, ini nanti kita aja Bapak, kita terus Bapak. Terus Bapak di persuasiveness. Oke. Di sini Bapak dan Ibu. The elements of persuasiveness. Jadi kalau mau dibocorkan Bapak dan Ibu, juri itu menyimak itu dari apa yang disediakan, problem solution apa yang disediakan. Maka dari itu kekuatannya adalah di persuasiveness. Ya, we have to follow this motion. Itu nggak persuasiveness Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu gini, okay, here I'm the third speaker of this debate competition from the proposition team. We do believe that applying digital financial system is essential from the three perspectives situated in the global citizens arena, for example, the first, the second, and the third. Nah, itu adalah ending yang persuasiveness. Berarti debaters menyediakan bilang iya, tapi dan menyediakan elemen kenapa harus bilang iya. Itu adalah. Jadi the key element in debate is persuasiveness. Maka dari itu juri itu biasanya melihatnya dari sini. Kenapa dia persuasif? Okay? Bapak dan Ibu, ini adalah kriterianya. Oh, ini yang tadi Bapak. Ini. Oh, ya, oke. Dan kriteria. Nah, Bapak dan Ibu sebagai coach, kita juga harus lihat dari the side of the judges. Jadi, since our job is about preparing our students to meet
to meet the requirements provided by the judges. Jadi maka dari itu kita harus tahu judges itu akan lihat apanya. Oke, jadi yang akan dilihat adalah which team did the best to persuade them by logical argument that the motion ought to be carried out or rejected. This is kind of logical argument. Okay, our team is about to reject this motion since this is not essential. This is illogical. What does it mean by, it is not appropriate and appropriateness. So you have to provide the logical one. Why does it mean that you have to say that this is, applying or amending kind of digital financial system is essential? Karena mungkin ya tadi, okay, it is about open market, for example. Kalau open market berarti everybody has a chance to pay something from the local or from the abroad. Karena status quo-nya bagi pemerintah, status quo-nya adalah dulu the citizens have no kind of this chance. Karena yang bisa membeli barang yang dari luar negeri adalah yang marginalisasinya tinggi atau kaum menengah ke atas. Nah, berarti itu yang disediakan. So, why we have to say that this is essential to apply? Nah, the opposite one-nya berarti kalau kita logical argument-nya adalah kenapa menurut Bapak dan kenapa menurut debaters ini tidak cocok untuk diaplikasikan. So, we build tadi setup-nya. Status quo-nya pemerintah, status quo-nya Dewan or the House adalah the Indonesian citizens. Berarti kalau status quo-nya itu kita lawan dengan provide the context of situation. We may bring the rural areas. Ya, rural areas berarti indikatornya apa Bapak dan Ibu? Internet access and also gadget. Bapak dan Ibu, walaupun semua orang mempunyai gadget, apakah semua orang tua dapat download the PDF format? No, since it depends on the devices. Kalau dulu saya bersuara dengan mahasiswa saya, mungkin yang di sini masih teringat. Saya bercanda aja supaya mahasiswa saya itu tidak stres kita saya, tapi mungkin stres juga ya. Jadi gini, ya itu kalau Anda nggak bisa, kalau gadget saya nggak bisa, gitu ya. Jadi ini Ibu Leni masih teringat ya. Oke, jadi itu ya Bapak dan Ibu. So we have to provide this logical. Loh, itu nggak logik, itu berarti flexing. Bapak dan Ibu, hapunten bisa. Kalau sedang didibit, bukan kita itu antisosial atau kita itu apatis atau kita itu jadinya hedon ya Bapak dan Ibu. Tetapi itu konteksnya adalah debate. So we have to expose our students dealing with this kind of ya, jangan kita berbeda, tapi itu harus diberitahu sih ya Bapak dan Ibu. Jadi itu bukan flexing. This is how we set up. Ya, karena kalau nggak begitu ya mereka nggak akan paham. Gitu. Makanya kenapa kalau di debate ayat itu tidak boleh dibawa sebagai indicators. Baik itu ayat Al-Quran, baik itu ayat Bible, tidak boleh. Karena itu undebatable. Udah itu jadi gitu. Karena kalau menurut ayat ini di Bible ini bubar deh di debatnya gitu. Bubar gitu kan. No, this is undebatable. Maka dari itu yang debatable dari itu. Karena debate itu memang untuk melihat critical thinking. Jadi bukan berarti ayat-ayat. Saya juga ininya gini. Saya menolak aja deh dari coach debat. Kenapa? Karena kalau dalam agama yang saya yakini tinggalkanlah perdebatan. Lalu Pak Dekan, terima kasih. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi logic and illogical, Bapak dan Ibu harus berikan hal tersebut. Yes, Ibu. Kalau tadi kan ayat Quran, ayat Bible itu nggak boleh didebat. Tapi kalau undang-undang pemerintah, apakah membolehkan? Maksudnya, ini itu bisa didebat. Tuhan sudah ada besar.
Wow, great Bapak dan Ibu. Okay. Actually, that's great discussion topic, Bapak dan Ibu. Apakah boleh? Yes, absolutely yes. Justru define the motion tadi Bapak dan Ibu lebih kuat nanti sebenarnya dibahas juga di setelahnya itu adalah provide this kind of sources. Karena without any sources, our talking is nothing. Nah, berarti tadi apa saja yang dapat didikit, undang-undang boleh, berita di surat kabar boleh, peraturan boleh. Yang tidak boleh pokoknya adalah ayat yang ada di kitab suci. Itu undebatable. Karena kalau di debate nanti orang tua siswa ada, anak saya harus keluar dari tim debat karena jadinya liberal. Jadi itu ya boleh dibuat as good. Ibu, thank you so much. This is a question from me because I found it mostly with my students, especially for the students who are really fluent in English. Yeah, I mean like when they are too fluent, sometimes they speak too quickly, and then it makes the judges might make the judges hard to follow and assess their arguments. So their arguments are great actually, but the problem is that maybe the judges might hard to assess them and to follow the arguments. What do you think about this? Thank you. Okay, great topic to discuss, Ibu. Nowadays students commonly they speak too fast because maybe they have to To deal with the time as well, Bu. Yeah, to deal with the time, and actually they have to reach the station in time. That's why they have to speak fast. Actually, how to do that? So, Bapak dan Ibu, this is out of, tapi bukan out of sih, this is part of actually. Need kind of chunking. Are you familiar with the chunking, Bapak dan Ibu? Yeah, Pak Aldi understood this. Okay, yes. So it doesn't matter if they are fluent in speaking. Since you know exactly that kind of speed, this is hard time, Bapak dan Ibu, to reduce this kind of speed. My students understood this actually. Since at the beginning of my career in Pakuan University, one of the comments provided by my students is about Miss Asih was speaking too fast. Because in UP, Bapak dan Ibu, my friends also spoke fast. That's why, ya tidak juga sih, memang saya hobi jalan cepat dan berbicara cepat. That's why we have to train them. Train how to apply the chunking. Since the chunking, it doesn't really with kind of the speed, but when the students can chunk the information, they can deliver the information clearly and concise. Nah, dari mana ini Bapak dan Ibu, how to train them about the chunking? Okay, welcome to the jungle, Bapak dan Ibu. When you are teaching them reading and listening, please remind them about phrases and clauses. Since one of the strategy to chunk the information about understanding about the phrases and clauses. Makanya kalau Bapak dan Ibu gini, kenapa sih dulu saya harus masuk di kelas linguistik? Kenapa sih saya harus masuk di kelas grammar? This is the one of the reason. Teaching our student about the chunking. Jadi kalau chunking, for example, informasi yang akan disampaikan adalah emphasize in the main hint. Okay, we disagree. Jadi disagree-nya yang di-emphasize, and then the variables-nya yang di-emphasize. Yang lainnya boleh dicepatkan. Jadi yang key point-nya itu yang harus dicangking. Jadi Bapak dan Ibu, so when the student provide or deliver such kind of compound sentences, so teach them about how to chunk these compound and complex sentences. Is it the responsible? Yeah.
what if the problem is actually on the way the adjudicators perceive the information from the diffusers itself. Ah, okay. Sometimes the adjudicators also need to listen carefully to the debaters, Okay, the whole okay. thing, right? I mean, like the adjudicators sometimes has different perspective, okay. and Yeah. also maybe they might be so I got hard it. to catch that. Okay, I got it. Okay. Bapak dan Ibu, there are two types of workshops in the debate competition. The first one is the workshop for the debaters, and the second one, the workshop for the adjudicator and the judges. So in this kind of workshop, actually, adjudicators are welcome to the room if they have already certified by this of categorized. So they have to understand how to listen to the main points, not avoiding, but actually without doing such kind of interpretation or translating word to words. Nah, jadi kalau belum capable in carrying up the variables or the hints, memang sebaiknya jangan jadi judges dulu, karena memang judges itu adalah certified. Certified-nya bukan harus ngambil di ETS atau TOEFL or IELTS, but this is about the point. So how to understand the components. Jadi nanti yang akan dinilai itu adalah, the committee provides these judges kind of matrix. So and then the judges will check and provide the evidence. So for example, like the speakers define the motion clearly. So the motion there will be divided or broken down into the three categories. For example, the operational definition, the context, and also the variable. So if these all the components are met by those of the statements, so that's the point. Okay, yes. That's why ini kalau fluent. Gimana kalau belum fluent katanya? Kalau my students are struggling providing that kind of emotion, berarti apa yang harus dilakukan the persuasiveness-nya adalah tadi ajarkan something the emphasized point. The verb to shows the agreement or disagreement, and the phrases provided the variables. Itu intinya kalau dari hal tersebut. And the next one, thank you. Is it respond to your question? Okay, thank you. Another question, discussion. The judges do so as the ordinary intelligent voter. Tapi masih di sini Pak, bukan? Masih di situ tadi. Oke. Ini apa ya? Intelligent voter applying a very small set of technical rules which are there to facilitate not displace an analysis of argument. Ini Bu kata kuncinya. Actually, this respond your discussion Ibu. Ordinary intelligent voter. When we are talking about ordinary intelligent voter, Ibu berarti kita bukan lihat salah itu harusnya grammarnya pakai simple present tense. We are not talking about the structured class, but we are talking about the intelligent agenda. Jadi gimana motion itu diserap. And the next one ini Bapak dan Ibu, analysis of argument. Kalau di argumentative essay Bapak dan Ibu kan apa yang di-analyze pertama itu? Pasti statementnya dilihat. And then how this person or this speaker derives this statement, this thesis statement into the body. Jadi itu yang akan dilihat. Jadi sesuai nggak kalau dia ganti nggak sesuai nggak? Apa bukti pendukungnya? That's the point. Anything to discuss? Thank you for the responses. Okay, next. Okay, nah ini Bapak dan Ibu. Definitional challenge. Sometimes things do go sideways. The first speaker of team proposition might offer a definition in which it is hard to debate. When it happens, here are what the opposition can do. Tadi udah jelas, ayah nggak bisa di-debate. Lalu ada juga yang tidak bisa di-debate. Anak yang dilahirkan dari orang tuanya, udah pasti ya kalau anak kami yang dilahirkan dari orang tuanya.
Tapi gimana kalau susah untuk didebate atau siswa kita tidak tahu bagaimana cara mendebatenya atau mungkin have no idea dealing with these issues. Jadi kita main di strategi. Debate itu adalah terkait dengan how to play or how to implement or how to apply such strategies to overcome this kind of motion. Think and check back. Is it morally narrow or hard to debate in, or is it really not debatable? If very hard to debate in, it is advisable to point out the unfairness or the definition yet carry out as it is. Jika memang keceplosan ayat disebutkan, berarti nanti sebutkan saja, kita bisa ajarkan bagaimana jika itu unfairness. Oke, stylenya itu ada macam-macam dari Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu terbiasa memberikan siswa phrasal word atau phrasal verb. Terbiasa? Oke, kalau terbiasa itu bisa di-apply Bapak dan Ibu. If the definition is truly impossible to debate in the first speaker of team opposition and only the first speaker of team opposition may challenge the definition. Nah, gimana kalau tidak? Berarti ini memang tawarkannya yang benar-benar yang versinya opposition. Jadi tidak menjawab, pokoknya udah dijawab aja, this is unfairness. The definition of the opposition definition defined by the first speaker is unfairness. Here, we as the first person of the opposition team, we have deliver our proposal dealing with the motion. We disagree with the motion from the perspective of three, for example, the first, the second, the third one. And here, the opposition definition dealing with why we say that the first statement provided by the first speaker of the team is unfairness. Okay, the first speaker of the proposition provides the definition from the perspective of the religion. She provides the name of the ayat, and it is unfairness to debate. That's why here the opposition provides the resolution or the solution dealing with this motion. 1, 2, and 3. Akhirnya itu caranya Bapak dan Ibu ya. Jadi begitu. Jadi bukan berarti yang bicara cepat itu yang menang. Tapi bukan juga yang bicara cepat tidak bisa menang gitu ya. Jadi yang menang itu adalah yang dia bisa challenge the motion, provide clear definition and operational definition dealing with the motion. Itu yang Bapak dan Ibu. Oke. Iya. Oh, boleh Bapak, kita bertemu di PPG Bapak? Tidak. Sepertinya pernah bertemu di PPG, bukan ya Bapak? Iya. Bapak dan Ibu bisa bayangkan usia saya. Teman seangkatan. Izin perkenalan dulu karena selama ini kita kalau komunikasi di grup juga still wondering siapa ini, siapa ini ketemu orang. Jadi izin perkenalkan. Sambil minum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Mifta Huda dari SMA 1 Jasinga. Ya, Ibu, maaf, I just try to understand what you're trying to explain. Tapi satu hal setelah penjelasan Ibu, saya jadi paham ternyata orang ketiga penting. Saya tadi mendapatkan keluarnya ternyata orang ketiga penting. Iya. Intinya. Maka berpikirkan untuk Iya, iya. bukan di dalam ketiga untuk mementingkan diri sendiri juga. Izin Bu, ada nggak? Tadi saya mencoba karena saya orangnya audiovisual. Adakah satu video yang sambil menjelaskan ini loh tugas orang pertama, orang kedua, dan saya harus sebagai orang ketiga. Lalu kan ada summarize ya Bu, orang ketiga kita summarize, menyimpulkan. Kita Ibu Bapak jangan ragu, dan orang ketiga penting sekali. Itu satu ya. Dan
alhamdulillah sudah terjawab tadi. Saya suruh pikir, apakah ketika debat yang nyerocos yang menang? Oh ternyata tidak, ada Changki tadi. Dan betul, saya belum ibu PG. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas topik discussion-nya. Bapak dan Ibu, saya izin memutarkan video. Kita ambil dari Pusat Prestasi. Ya. SNB. Di YouTube Bapak. Ya, di YouTube. Lalu SNBC. Grand Final. Grand Final 2024. Oke. Yang diambil ini Pak ya. Coba ditambah anaknya dia Pak. Oh iya betul. Di sini Pak, di terus Bapak dan Ibu mau lihat dari contoh orang pertama, kedua, ketiga, atau langsung ketiga? There are going to be 9 judges judging the grand final round of NSCC 2024. Kita Next lihat slide. sampai di orang pertama, ya oke, ini adalah We're comparatively comfortable between that factor. dari mulai di awal. Oke, Bapak dan Ibu, Firstly, I'd like to check if my stop dulu, Pak. Bapak dan Ibu lihat ini mungkin kurang lebih 30 detik. Is it possible? Oke. Firstly, I'd like to check if my mic is audible. Okay, cool. The economical cycle should not be imbalanced to one section. It should never be stopped. It should always develop. That's exactly what we stand on under proposition. But then again, the world under opposition would constantly stick on one feature, for example. They'd stick on one particular feature, for example. They completely stick to that part because they're comparatively comfortable between that factor. 4 instances of setup then, because we want a clear debate. Firstly, what is the actively push? What does the transition of a cashless society look like to begin with? Cashless societies would look like on the very basic credit cards or m-banking, for example, or many purchases on like e-wallet, for example, or Curious or GoPay or any form of that instance. But to transition completely towards a cashless society would mean that we slowly switch for a cashless society, for example. That would mean that we actively push from firstly implying this on every store, for example, but on the very extent the government would imply this as a regulation in a form that we stop using cash, for example. But secondly, then let's say that the current status quo we have implied this currently in certain countries. For example, like China, we have massively regulated, for instance, for every individual to use cashless applications, for example. And for example, for instance, to Indonesia is already starting to catch up to it. We've donated billions of dollars, for example. We've invested on that partial part. And Okay, Bapak Ibu, did you get the point from this speaker? Okay, did you got the point actually from this speaker. Nah, itu yang tadi disebut dengan samak di awal, Bapak. Kalau di teks itu udah didaktif, indaktif atau indaktif, Bapak? Kalau di awal, didaktif, ada indaktif. Aduh, saya kayak lagi ngetes P3 aja ya. Oke. Nah, itu adalah contoh ketika samak in the beginning. Nah, nanti itu disampaikan lagi di akhir. Tipikalnya seperti itu. Tapi bukan berarti harus sama seperti ini ya Bapak dan Ibu, tipikalnya seperti itu. Jadi tadi kita bisa lihat sebenarnya kalau kita cukup waktu Bapak dan Ibu, kita bisa breakdown statement, lalu kita analisis Bapak dan Ibu. Ini kita bisa carikan alternatif verbnya apa. Sehingga sebenarnya Bapak dan Ibu statement itu bisa kita ajarkan ke siswa. Jadi namanya kita menggunakan systemic functional grammar yang Bapak dan Ibu ajarkan di genre-based approach. Kalau selama ini Bapak dan Ibu belajar genre-based approach ada it deals with the text types. Sebenarnya di dalamnya itu ada language videos yang bisa kita pelajari Bapak dan Ibu. Dan kekuatan debate di situ Bapak dan Ibu.
Bahkan andaikan pun bacaan mereka tidak sebanyak bacaan kita, kalau mereka paham tentang itu, they can substitute their understanding by providing intelligible statement. Karena yang dilihat dari situ adalah intelligible statement, Bapak dan Ibu. Karena waktu saya hanya 3 menit lagi, Bapak dan Ibu ya. Jadi, nah yang kedua adalah terkait dengan tadi pertanyaan untuk sama apa ya Bapak ya. Lalu sudah ya Pak? Sudah itu saja. Jadi summary-nya adalah itu Bapak dan Ibu. Jadi ada clause or statement yang memang itu untuk menunjukkan hal tersebut. Kalau Bapak dan Ibu memiliki waktu, Bapak dan Ibu coba ulik. Kalau korpus kayaknya ngabisin waktu Bapak dan Ibu ya. Coba ulik Safer. Safer itu punya list vocabularies Bapak dan Ibu, terminologi yang bisa kita aplikasikan. Jadi kalau to sum up, to stand to the point, to stand to the motion. Nah itu adalah bahasa-bahasa dan judges itu akan nilai itu salah satunya. Selain dari walaupun cepat, kalau bisa memproduce seperti itu dan we catch up that kind of clauses or phrases, kami akan hitung itu sebagai kemenangan. Walaupun lambat, 7 menit itu mungkin hanya menyediakan 300 kata, tetapi di situ adalah semuanya adalah points with evidences, itu adalah statement. Jadi kita kalkulasi kembali Bapak dan Ibu. Tadi juga Bapak dan Ibu lihat di sini bahwa the speaker provides the evidences. Kita merujuk kepada, saya sambil conclude ya Bapak dan Ibu. Merujuk tadi dengan topik diskusi terkait dengan bolehkah kita mendebat undang-undang dan sebagainya, itu juga bagian dari evidences. So that's the time Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu atas responsesnya. Saya yakin Bapak dan Ibu adalah guru-guru hebat. Amin. Karena saya juga terlahir dari seorang ibu yang seorang guru. Sehingga ketika berbicara dengan guru, saya tidak mengatakan bahwa ibu salah, bukan. Tapi mari kita insaf dan kita semakin memperbaiki proses pembelajaran. That's the point we can conclude today. Thank you for your participation, Ibu. Already can bring something fruitful about something. Dan bagi Bapak dan Ibu mungkin yang masih tertarik membahas tentang debate, untuk menyenangkan. Masya Allah, ini waktunya belum cukup ya. Thank you Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya sendiri rasanya saya tidak menyimak banyak, padahal ini adalah bahan supaya kita punya perwakilan kabupaten yang paling baik yang kita kirim nanti ke provinsi. Teman-teman harus sangat menyimak apa yang disampaikan oleh pemateri. Ini langka, tidak semua pemateri menyampaikan seperti ini. Insya Allah sepertinya seru kan ya? Banyak manfaat baru. Nanti kita undang lagi. Terus pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ini mau nanya ini nanya itu, tahan, nanti kita akan undang lagi. Ini salah satu juri kita nanti. Oke, Ibu, ini ada sedikit kenang-kenangan dari MPMP. Terus, tapi tadi kan ada beberapa yang aktif ya. Ibu yang menentukan mangga siapa aja. Dikasih ini, saya mau ngasih ada suara bayi. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ada bayi yang sudah datang ke teman-teman, saya dicapri sama ibu ini. Boleh nggak Bu saya bawa bayi? Masya Allah cek saya teh. Udah katanya nada duit. Kita perlu apresiasi ya. Saya merinding loh. Ini baru makanan ke ibu. Aduh. Ini tuh. Ibu ini buat si bayi. Ini kasih berapa? Jadi bayi cantik. Cantik banget. Siapa namanya? Masya Allah. Boleh ambilkan. Kalau ibu ke depan gini dedenya nangis ya. Ini buat dede bayi. Ada topi, topinya minta topi dong. Gak apa-apa, kan bayi. Kamu nanti jadi guru bahasa Inggris ya. Minta salah. Dari bayi udah belajar, dari bayi udah belajar debat. Sayang, Masya Allah. Namanya siapa sayang? Usma. Usma, ya bener kan Bu? Yang normal, yang sehat, yang tidak seperti ini. Ibu terima kasih banyak. Saya sangat tersentuh dengan Ibu. Aduh, Masya Allah, kenapa? Dede keren banget ya. Mau saya something? Ya, kerennya. Ibu maafin terus. Tadi dengar suara bayi masalahnya. Kayaknya harus
Pulpen saya nih mana? Pulpen. Aduh. Kayaknya, Bu, maka ini ada beberapa. Ini teh kita teh nggak nyiapin banyak ya, tapi ingin maaf yang nanya, yang apresiasi. Ini teh hanya sekedar stiker ya, 5 ukuran dari ukuran 1 cm sampai sekian. Nggak seberapa lah, tapi teh penghargaan buat teman-teman yang aktif hari ini. Boleh Ibu ke siapa aja? Tadi yang menyampaikan diskusi, thank you Ibu. Oke. Boleh teh baca sama lagi. Pak Dudi tadi. Waduh di. Orang ketiga. Ustaz. Oke, ada lagi Ibu? Tadi sesi berikutnya. Setelah ini kita ada BJB ya. Ibu panitia tadi ternyata yang Panitia nggak usah. Ya usah apresiasi. Oh apresiasi baiklah. Apresiasi. Nanti diambil lagi kami sama. Ada lagi Ibu siapa itu? Sudah tapi yang lain nanti ya. Yang sesi yang lain yang tadi sudah absen. Ini dari kami. Kita turun komunitas ya. Ini pura-puranya sudah jadi sertifikatnya. Nanti kita akan lagi. Yang kelas 2 kan? Iya. Kelas 2. Dari jauh kelihatan banyak kan? Bisa. Coba ya kalau PAT aku nggak ngajar kelas 11 yang dulu sih ini masih orang ya. Nanti datang lagi ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir. sama-sama Ibu. Terima kasih. Baik, jazakillah khairan katsiran Ibu Asi Wahyuni MPD Ibu dosen. Terima kasih Ibu. Insya Allah Ibu ilmunya Insya Allah bermanfaat ya Bu untuk dunia akhirat. Bapak Ibu masih semangat? Masih. Oke, baik. Ini ada satu sesi lagi Bapak Ibu. Cuma saya remind dulu untuk memberikan feedback ataupun nanti Bapak Ibu bisa melihat Bapak Ibu Yuni untuk mengisi kuesioner yang sudah di-share di grup MGP kita. Maka yang masih membuka handphonenya bisa untuk segera diisi kuesionernya. Baik, nah setelah ini Bapak Ibu, karena kita memang berada di ruangan aula yang luar biasa ini nyaman ya, miliknya BJB. Nanti yang mungkin Bapak Ibu yang punya rekening di BJB juga pastikan istilahnya ini yaitu serta untuk bisa berpartisipasi, dan juga ini ada sponsorship, ada juga kerjasama dan lain sebagainya. Oleh karena itu sesi berikutnya adalah akan ada pemaparan dari pihak BJB cabang Pusat Cibinong Kabupaten Bogor, dan ini ada Bapak Ibu atau Mbak ya, masih muda soalnya, dan ini akan menyampaikan informasi terkait dengan produk ataupun lain sebagainya. Mohon meluangkan waktu sebentar lagi, memang kita akan masuk kepada jam isoma. Nanti di kondisi BK saja akan disampaikan kembali oleh narasumbernya. Baik Bapak Ibu atau Mbak rekan-rekan kami yang di BJB untuk dapat memaparkan apa yang akan disampaikan kali ini, dan terima kasih sudah memfasilitasi ruangan aula yang indah dan nyaman ini. Tepuk tangan untuk BJB dulu dong ya, silakan. Nah ini juga Pak Sony terima kasih banyak Pak Sony telah membantu juga memfasilitasi kita berada di ruangan aula BJB ini. Silakan padanya waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam.
Selamat datang ya Bapak Ibu semua. Datang kembali kan berarti ya. Ya, alhamdulillah itu masih diberikan kesehatan ya Bapak Ibu semua, bisa berkumpul berjumpa kembali di Bank BJB. Mohon maaf apabila ada yang kurang nyaman, kurang dingin nggak ya? Sebelumnya mohon maaf dari pimpinan cabang, beliau lagi ada tugas ke Bandung, dia tidak bisa hadir pada kesempatan siang ini. Mohon izin mungkin nanti Bapak Ibu semua dari teman-teman BJB biasa Bapak Ibu jualan ya, berani ya. Ya, ya alhamdulillah sejak pertemuan awalnya dengan MG atau The Renders ya bisa The Renders ya, gue maaf bahasa Inggrisnya gue saya sampai boleh sih, terima kasih bahas ini udah. Yes Pak, di bagaimana tadi SK? Kerjasamanya semoga semakin erat gitu ya, semakin terbina lebih baik lagi setiap pertemuannya. Kalaupun ada yang bisa dikerjasamakan ya Bu ya, maka kita follow up lagi dalam hal apanya. Dan kalau dalam hal pembiayaan kita ada SK-nya bisa disimpan di BJB ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini guru-gurunya rata-rata negeri atau dari swasta juga ada ya? Swasta juga kan udah sertifikasi. Oh iya. Uangnya teh KDI cuma isi waktu doang. Bisa sertifikasinya disimpan di BJB atau? Oh udah ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah dipercayakan kepada BJB ya Bapak Ibu. Paling sedikit izin menambahkan Bapak Ibu, kemarin tuh kan Bank BJB baru selesai RUPS, ada arahan dari Bapak Direksi sesuai arahan juga dari Bapak Gubernur ADM. Jadi ada program yang agak diintensifkan untuk siswa-siswinya menabung Ibu Bapak, terutama SD, SMP terutama ya. Kalau SMA mungkin dipersiapkan nanti untuk persiapan dana masuk ke kuliah gitu Pak Ibu ya. Nah, Bank BJB kemarin mendapat mandat gitu ya dari Pak Gubernur sebagai bank yang memfasilitasi untuk pembukaan tabungan siswanya Pak Ibu. Fiturnya karena untuk tabungan siswa jadi tidak kena biaya sebetulnya Pak Ibu ya.